Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Iskandar Zulkarnain, pemimpin redaksi Surat Kabar Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Menyudahi teror tambang batu. Aktivitas pembangunan juga kegiatan usaha, seperti halnya pertambangan, pada hakikatnya tidak boleh menjadi sumber kerugian bagi pihak tertentu, sekelompok orang, atau bahkan masyarakat. Demikian pula alam yang menjadi penyedia bahan tambang tidak boleh terganggu, apalagi rusak. Celakanya, aktivitas pertambangan acap menjadi sumber petaka dan merugikan masyarakat juga lingkungan. Betapapun fakta empiris menjadi hal tak terbantahkan. Kegiatan pertambangan yang merugikan itu nyatanya tetap melaju, bahkan mendapat lampu hijau dari pemerintah daerah. Contohnya, nasib warga Kampung Sawah Desa Kaliasi, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Bertahun-tahun mereka terpaksa hidup dalam teror suara menggelegar dan bumi yang berguncang akibat ledakan dinamit dari tambang batu di sekitar tempat tinggal mereka. Akibat aktivitas pertambangan menggunakan dinamit itu, puluhan rumah warga setempat retak-retak. Mereka berharap pemerintah kabupaten setempat mencabut izin pengelolaan tambang batu di lokasi tersebut. Mereka lelah, hidup dalam teror dan terus-menerus diliputi rasa was-was. Kita mengapresiasi langkah kepolisian daerah Lampung yang segera menanggapi keluhan warga setempat. Pihak kepolisian pun menghentikan sementara aktivitas pertambangan di lokasi tersebut hingga pihak perusahaan terkait bertanggung jawab memperbaiki rumah warga yang rusak. Langkah kepolisian itu semestinya ditindaklanjuti pemerintah kabupaten setempat untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dan menyerap aspirasi mereka. Terganggunya aspek kehidupan mereka patut menjadi pertimbangan serius jika dilihat dari sisi hak asasi manusia. Pemerintah kabupaten setempat harus segera turun ke lokasi. Dinas terkait harus memastikan apakah aktivitas tambang sudah sesuai prosedur. Jangan sampai masyarakat lama menunggu karena tidak ada penyelesaian yang difasilitasi pemerintah. Kalau hal itu terjadi, berarti pemerintah abai. Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin setiap orang mendapatkan hak untuk hidup dan berkehidupan yang baik, aman, dan sehat. Hak asasi lingkungan hidup yang baik dan sehat bahkan merupakan hak konstitusional yang wajib diberikan negara kepada masyarakat. Nilai-nilai kehidupan manusia dapat terganggu atau berkurang, bahkan lebih parah lagi mengalami kerugian materi, bahkan bencana kematian akibat eksploitasi alam, termaksud pertambangan. Oleh karena itu, memberikan izin jenis usaha ini perlu mendapatkan pertimbangan matang dan bijaksana. Dalam memberikan izin usaha apapun, apalagi yang berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat, harus melewati kajian matang. Jangan pula karena berharap tambahan pendapatan asli daerah dari izin usaha tersebut, kehidupan masyarakat lantas dinomorduakan. Pemerintah daerah harus memandang pembangunan dengan tidak lagi menempatkan sumber daya alam hanya sebatas sebagai modal. Sumber daya alam harus dipandang sebagai satu kesatuan ekosistem yang di dalamnya berisi manusia dan alam yang saling terkait dan saling bergantung tak terpisahkan. Atas dasar itulah, kita berharap Pemkab Lampung Selatan menimbang ulang untuk terus-menerus memberikan izin pertambangan yang meresahkan masyarakat sekitar. Kedepan, masyarakat perlu dilibatkan dalam pemberian izin dengan tanpa tekanan, karena merekalah pihak yang paling terdampak.
Oke, Bang Is, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Lampung Pos beberapa minggu terakhir ini kita mengamati aktivitas tambang batu di daerah Lampung Selatan, tepatnya di Desa Kali Asin, Kecamatan Tanjung Bintang. Tambang ini tidak hanya berlangsung beberapa bulan, tapi sudah lama. Dan paling mengkhawatirkan itu adalah penambangan ini menggunakan bahan peledak. Nah, inilah yang menjadi persoalan bagi masyarakat di sekitar, karena kita sadari untuk mengambil dengan cara mudah, dengan cara yang cepat, satu-satunya adalah memasang bahan peledak, sehingga batu-batu yang seperti menggunung dimasukkan bahan peledak itu bisa hancur. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Bahkan sudah ada kejadian gara-gara bahan ledakan ini, bahan peledak itu mempengaruhi struktur bangunan yang ada di wilayah tersebut. Nah, masyarakat mengeluh bangunan rumahnya sudah retak dan juga hidup dalam kenyamanan di wilayah tersebut sudah tidak ada lagi. Sesewaktu mereka mendengar suara ledakan seperti kayak mau tempur gitu kan, kayak pengeboman ini yang menjadikan khawatiran gitu. Jadi ini kita soroti sikap pemerintah daerah juga para pengambil keputusan, sehingga ini tidak menjadi persoalan di kemudian hari. Baik, kalau kita bicara tentang tambang batu, memang secara ekonomi ia memberikan dampak baik ya untuk memberikan pendapatan tentunya, tetapi memang dampaknya juga besar ya. Nah, sebenarnya bagaimana dari sikap pemerintah sendiri, Bang Is? Apakah memang tidak ada jalan lain selain menggunakan bahan peledak? Nah, jadi saya kira sebelum dia mengantongi izin bagaimana mengeksplorasi, bagaimana memproduksi batu split, batu apa, pasti dia menandatangani surat izin ramah lingkungan, surat izin tidak membuat persoalan-persoalan, artinya ada izin dari lingkungan, sehingga itu diperbolehkan untuk melakukan eksplorasi, melakukan membuat batu-batu itu menjadi bahan-bahan yang memang harus digunakan untuk bangunan. Nah, ini yang harus kita cermati. Apakah para penambang, khususnya perusahaan ini, sudah mengikuti aturan yang disampaikan oleh pemerintah daerah? Tentu kita kaji lagi. Kalau seandainya dia melanggar aturan-aturan tersebut, maka tambang ini harus menghentikan kegiatan yang menggunakan bahan peledak. Baik, harus dihentikan kalau sudah tidak sesuai ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Bang Is. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.